Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Chandra Arini dari SMA Negeri 1 Madang Suku 1, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nur Hidayani yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat, penuh semangat. Ya, alhamdulillah sekali. Baik Ibu Nur, pada kegiatan pra-observasi ini bertujuan agar ketika nanti Ibu Nur melaksanakan pembelajaran, Ibu Nur akan lebih siap lagi, kemudian akan lebih percaya diri lagi dengan hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, siap Ibu Nur? Siap Bu. Baik Ibu Nur, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Di sini saya mengampu fisika di kelas 11. Untuk yang pra-observasi ini saya akan lebih menekankan pada materi vektor dengan tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis vektor segaris dan vektor yang tegak lurus. Dimana di sini nanti yang ingin saya tekankan pada peserta didik, mereka mampu untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan konsep vektor. Seperti itu Bu, secara konsepnya itu. Baik Ibu Nur. Ya. Selanjutnya tujuannya tadi anak-anak diminta untuk menganalisis menyelesaikan masalah ya Bu ya. Baik, lalu area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang akan Ibu kehendaki nantinya pada kegiatan pembelajaran ini seperti apa Bu? Area pengembangan di sini yang ingin dicapai, itu saya ingin menekankan kemampuan mereka di dalam kelas ketika mempelajari konsep vektor. Di sini yang tadi terkhusus mengenai vektor segaris dan tegak lurus itu lebih ke kerjasama mereka di kelas dengan kelompok diskusinya, berkolaborasinya dengan sesama teman, kemudian nanti dengan percaya diri menyampaikan hasil diskusinya tadi dari kelompoknya di depan kelas, dan juga mampu berpikir kritis bagaimana adanya permasalahan yang ada pada soal sesuai dengan konsep vektor. Selain itu juga manajemen waktu di sini yang sering jadi masalah saya dalam proses pembelajaran dengan metode diskusi khususnya lebih ke waktunya melebihi waktu yang telah disediakan. Jadi seringkali waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak sempurna bisa tercapai. Baik, apa yang sudah Ibu sampaikan itu akan menjadi pengamatan yang akan saya lakukan nanti ya Bu ya, saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Jadi ada pada kerjasama, kemudian interaksi antara siswa dengan siswa ataupun dari Ibu sendiri dengan peserta didik tersebut, dan juga manajemen waktu, gitu Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar area pengembangan ini dan tujuan pembelajaran tadi dapat terlaksana dan tujuan pun akan tercapai Bu? Strateginya seperti apa? Strategi yang ingin dilaksanakan di sini kan kita menggunakan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya tekankan di sini lebih ke diferensiasi konten. Jadi di sini mempersiapkan konten dari permasalahan yang bisa mudah dipahami atau bisa dianalisis dengan mudah. Kemudian ada yang perlu pembahasan yang lebih dalam lagi dalam menganalisis. Sehingga mereka mampu untuk berkolaborasi dengan temannya, itu bagaimana memecahkan permasalahan, kemudian kerjasama yang baik, dan akhirnya mampu menciptakan tadi yang ingin saya capai adalah kepercayaan diri mereka dalam memecahkan permasalahan. Ya. Selain berdiferensi konten, di sini juga saya mau mengintegrasikan terintegrasi dengan KSE, di mana yang ingin saya terapkan menggunakan
teknik stop, ya, dimana tujuannya di sini untuk membuat mereka merasa nyaman terlebih dahulu, merasa rileks sehingga siap untuk melanjutkan pembelajaran. Tadi yang dari tujuan pembelajaran saya berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Baik, itu Bu ya yang ingin diharapkan strateginya akan terlaksana dengan baik. Ya, Baik Ibu, selain strategi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ini sarana apa yang Ibu butuhkan untuk menunjang pembelajaran Ibu? Sarana yang dibutuhkan di sini yang pasti adalah suasana kelas yang nyaman, kemudian proyektor untuk menampilkan video sebagai bahan pembelajaran saya, kemudian gambar-gambar yang perlu mereka telaah, dan bahan-bahan ajar lainnya. Nah, selain daripada itu, di sini ada LKPD yang harus saya siapkan untuk menunjang proses pembelajaran mereka, kemudian lembar penilaian terkait apa yang tadi saya tekankan pada tujuan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE tadi, sikap apa saja yang ingin saya nilai terhadap proses pembelajaran mereka. Baik Ibu Nur, selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran untuk model pembelajaran, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan? Model pembelajaran di sini yang ingin saya terapkan menggunakan PBL, problem based learning, di mana di sini nanti untuk alur pembelajarannya saya menyesuaikan atau mengikuti dengan sintak-sintak yang ada pada PBL, di mana di sini memberikan masalah sebagai awal dari proses pembelajarannya. Baik, itu tadi dari model ya Bu ya. Berarti modul ajar yang sudah Ibu persiapkan atau yang sudah nanti akan Ibu buat harus sesuai dengan sintak-sintak yang sudah ada dalam model pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya Ibu, dalam pembelajaran pasti kita akan melaksanakan namanya sebuah penilaian ya. Untuk penilaian atau evaluasi yang Ibu lakukan itu penilaiannya bagaimana Bu? Oke, penilaian yang akan saya lakukan di sini ada penilaian kognitif mereka, kemudian keterampilan mereka dan sikap yang ingin saya yang mereka tampilkan dalam proses pembelajaran ini. Di mana tadi bersangkut dengan diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, mulai dari kepercayaan diri mereka, kemudian berpikir kritis dan kolaborasi atau kerjasama antar teman, itu secara singkat. Kalau untuk yang kognitif itu pada penilaian sumatif pada saat proses pembelajaran. Sedangkan keterampilan itu adalah penilaian yang saya nilai ketika mereka mampu memecahkan permasalahan yang ada pada vektor yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini. Ya, untuk keterampilan itu sendiri berarti anak ini selain menyelesaikan permasalahan, pasti mereka juga nanti akan menyampaikan Bu ya hasil dari diskusinya. Iya benar sekali itu Bu. Jadi nanti mereka juga ada keterampilan buat mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, sehingga juga berhubungan dengan sikap mereka, kan semakin percaya diri ketika menampilkan hasil dari diskusi mereka. Ya, baik Ibu Nur. Tadi sudah disampaikan dari tujuan sampai penilaian yang dilaksanakan. Baik, Ibu Nur, selanjutnya nih, biasanya dalam sebuah pembelajaran akan ada hambatan-hambatan yang muncul. Kira-kira hambatan yang seperti apa sih yang Ibu takutkan pasti akan muncul dalam pembelajaran nanti? Iya, di sini hambatan yang sering kali saya temuin saat proses pembelajaran, diantaranya terkait peserta didik yang kurang aktif Bu saat diskusi. Jadi ada siswa yang dominan terhadap satu kelompok dan ada yang hanya diam saja. Di situ menjadi tantangan terbesar ketika menerapkan berdiferensiasi ini. Terus kemudian daripada itu ada lagi mengenai manajemen waktu. Nah, seringkali saya mengajar itu sampai di akhir waktu, habis waktunya, tapi belum selesai proses pembelajarannya sampai tahap yang telah ditentukan. Gitu. Baik, ada dua hal Ibu ya, berkaitan dengan keaktifan siswa dan yang kedua berkaitan dengan manajemen waktu. Lalu berkaitan dengan hambatan yang muncul ya, apa yang Ibu ingin capai agar hambatan tersebut dapat setidaknya berkurang atau bila perlu tidak muncul dalam pembelajaran nanti. Ya benar sekali Bu. Di sini saya bersyukur sebenarnya ya diobservasi sama Ibu karena saya juga lagi mencari solusi. Cuman yang saat ini
ada di benak saya. Mungkin salah satu solusinya yaitu dengan cara di setiap kelompok itu kita memberikan motivasi ke peserta didik untuk mampu menyuarakan pendapat dia, atau memberikan kesempatan pada setiap anak itu untuk menyampaikan ide-idenya atau menyampaikan inspirasinya terkait dari permasalahan yang diberikan pada kelompok tersebut, dan memberikan pengertian ke kelompok yang lain atau anggota diskusi yang lain untuk menghargai apapun pendapat dari temannya yang menyampaikan pendapat. Kadangkala peserta didik itu tidak mau lagi menyampaikan ide-idenya karena mungkin dia mendengar ada teman yang menyeletuk kalau idenya nggak penting atau apa. Nah, itu jadi yang kita tekankan untuk saling menghargai antar sesama peserta diskusi itu. Kemudian untuk manajemen waktu, mungkin di sini akan menerapkan lebih sering mengingatkan ke mereka batasan waktunya pada tiap tahap-tahap pembelajaran, sehingga yang diharapkan proses pembelajaran itu akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Baik, kalau itu tadi tujuannya ingin dicapai Bu ya, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa yang Ibu harapkan? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu peserta didik itu bisa aktif dalam proses pembelajaran ini, dan bisa menyeluruh seperti itu Bu. Menyeluruh, keaktifannya tidak hanya didominasi oleh 1-2 orang, tapi setidaknya mampu setiap anak itu bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapat, kemudian proses kolaborasi dalam diskusi itu lebih hidup seperti itu, dan nantinya akan percaya diri juga untuk mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang berkaitan dengan waktu ini Bu, kira-kira ukuran keberhasilan dalam hal manajemen waktu ini seperti apa? Keberhasilan dalam waktu di sini diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahapnya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran yang saya tetapkan itu. Baik Ibu. Selanjutnya ini Bu, berkaitan dengan dukungan nih. Dukungan seperti apa yang Ibu inginkan dukungan agar tercapai ya? Dukungan yang pasti dari peserta didik itu sendiri Bu. Harapannya peserta didik itu ada motivasi dalam dirinya untuk bisa merubah diri yang awalnya hanya diam untuk lebih aktif. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang sesuai sehingga tercapai apa yang kita harapkan. Baik Ibu, tadi untuk kelas yang ingin Ibu ajar, ini kelas berapa ya Bu? Kalau dilihat dari jadwal yang akan kita lakukan pada observasi, kemungkinan yang sesuai dengan waktu dan jadwal saya itu di kelas 11.3 Bu. 11.3, ini hari apa ya Bu? Sekarang hari Senin Bu ya, berarti insya Allah hari Rabu nanti. Hari Rabu ya, Ibu siap untuk diobservasi di jam pelajaran? 1-2 Bu. Jam pelajaran pertama dan kedua. Baik, terima kasih Bu Nur. Cukup itu pertanyaan yang saya tanyakan, karena nanti akan saya amati berkaitan dengan hal tersebut yang sudah Ibu sampaikan pada kegiatan observasi atau saat pembelajaran di kelas. Ya, saya harapkan nanti di hari pelaksanaan untuk observasi Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan maksimal. Kemudian apa yang ada dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian apa yang akan menjadi hambatan-hambatan dari Ibu Nur bisa terpecahkan saat pembelajaran nanti. Baik, saya harapkan semua bisa teramati dengan baik. Ya, harapan saya dapat bertemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Ibu, mohon bimbingannya dan kerjasama. Terima kasih Ibu Nur. Semoga bisa terlaksana dengan baik apa yang sudah direncanakan. Sama-sama Bu. Ya. Demikian tadi kegiatan praobservasi yang sudah saya laksanakan bersama rekan saya Ibu Nur Hidayani. Sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi mendatang. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semangat belajar hari ini ya. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kelasnya untuk memimpin doa.
teman-teman, sebelum belajar dan doa belajar masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa besar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, siapa hari ini yang tidak hadir? Farel. Kenapa Farel? Gak ada keterangan ya? Sebelum kita ke pelajaran, tolong dipersiapkan buku fisikanya, dikeluarkan, buku paket, disiapkan semua alat tulis kalian. Kemudian pakaian yang belum rapi kalau dirapikan. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian, dibersihkan terlebih dahulu supaya kita dapat belajar dengan nyaman. Oke, sudah siap semua? Sudah. Setelah ini tolong Mareti ya, memimpin untuk menyanyikan lagu. Vektor ya. Kita sudah belajar mengenai vektor, kemudian apa itu beda antara vektor dengan scalar. Masih ingat kan? Masih ingat? Nah, coba yang mau mengecek pemahaman kalian mengenai perbedaan besaran vektor dengan besaran scalar. Siapa yang ingat? Ya, Lisa? Vektor adalah segala sesuatu yang memiliki arah. Segala sesuatu yang memiliki arah. Punya besar tidak? Ada besarnya tidak vektor? Ada. Jadi ada besar, ada arah. Kalau scalar? Tidak mempunyai arah, memiliki besar. Tidak mempunyai arah, hanya memiliki besar. Yang lain masih ini ya, ada. Sudah paham mengenai perbedaan besaran scalar dengan besaran vektor? Sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya ini ada beberapa aplikasi dari vektor dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa ini? Gambar apa ini? GPS dan radar ya. Kalian pernah menggunakan GPS? Pernah. Sekarang aplikasi di handphone sudah ada ya setiap kalian. Misalnya mau ke rumah seseorang dan tahu alamatnya, bisa menggunakan GPS. Menggunakan aplikasi apa itu ya? Maps ya. Nah itu kalian bisa ada aplikasi seperti ini itu dari konsep vektor. Jadi ada kalian berpikir buat apa sih belajar fisika yang tidak ada gunanya gitu kan? Kalian pusing-pusing menghitung ini itu nggak ada gunanya buat kehidupan. Nah, sebenarnya ini fungsinya, salah satu fungsinya sebagai GPS, untuk radar. Nah, selain itu juga dimanfaatkan untuk pembuatan desain grafis. Kalau kalian nanti minat dalam pembuatan video atau dalam desain komputer, jaringan komputer, ini harus menguasai pada vektor, aplikasi vektor. Selain itu, nah ini coba ada suatu fenomena ketika penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal atau di bawah pesawatnya, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor, yaitu gravitasi dan gaya dorong angin. Nah, kenapa kira-kira penerjun ini dia arahnya tidak lurus tepat di bawah pesawatnya? Karena ada apa? Ada angin. Ada lagi? Ada gravitasi. Nah, tapi kenapa dia tidak? Harusnya kalau gravitasi tepat ke bawah, kenapa harus melenceng? Dari sini nanti, dari pelajaran yang kita pelajari ini, kalian akan mendapatkan jawabannya. Kenapa bisa
penerjun itu tidak tepat, jadi bawah harus melenceng dari gaya gravitasinya. Kita akan pelajari dengan pelajaran yang kita pelajari. Nah, di sini juga selain itu ada beberapa aplikasi dari vektor, yaitu pilot pada pesawat terbang, yaitu menggunakan komputer navigasi. Jadi kalian pernah berpikir nggak kira-kira pilot itu ketika dia mengendarai pesawat butuh rambu-rambu lintas tidak? Butuh. Adakah di awan itu ada rambu-rambu stop, belok kanan, belok kiri? Nah, jadi pakai apa? Arahnya menggunakan apa? Menggunakan arah dan vektor dan bisa skala. Kemudian melukiskan dua vektor yang segaris. Melukiskan vektor dengan metode segitiga dan geja-geja. Menentukan besar resultan vektor dengan metode analisis dan menerapkan prinsip penjumlahan vektor dan perpindahan. Itu tujuan yang ibu harapkan kalian mampu pahami untuk pelajaran. Oke. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti, ibu akan menerapkan teknik vektor. Sebelumnya izinkan aktivitas kalian dulu sejenak. Semua aktivitas kalian tolong dihentikan kecuali duduk dan diri. Silakan duduk dengan serileks-rileksnya yang bisa kalian lakukan. Ambil posisi yang paling nyaman. Ambil posisi yang paling nyaman, seolah kalian tidak ada tempat. Pejamkan kedua mata. Tarik nafas lagi. Rasakan kedamaian yang ada di dada kalian. Hembuskan. Kalian yang ada di rongga dada kalian adalah sesuatu yang perlu kalian syukuri. Tidak ada beban, tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa yang Allah SWT. Ingatkan Anda dengan sikap Anda saat sebelum berangkat sekolah. Coba kalian mengingat sikap Anda sebelum berangkat sekolah. Sudahkah Anda meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah? Katakan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Fokuskan kembali pikiranmu dan hanya satu tujuan, yaitu membanggakan kedua orang tua. Tarik nafas selama 5 detik. Hembuskan melalui lubang hidung. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain untuk mengangkat Tuhan, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Rasakan nafas Anda yang terasa lebih pelan dan dalam. Oke, setelah pikiran kita rileks, fokus kita sudah full, karena kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sekarang sudah memiliki dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, seorang atlet lari. Ada atlet lari bergerak dari A ke C ke B. Nah, nanti ketika dia kembali lagi atau masih melanjutkan perjalanannya, bagaimana vektornya? Kemudian permasalahan yang kedua, ini soal ini kebanyakan yang dari daerah seberang ada di sini, yang setiap hari pulang dan pergi selalu menyeberangi sungai. Ada beberapa orang di sini. Dari Banyak ya. Jawa. Oke. Nanti di sini kalian akan mengaplikasikan. Oh, kenapa ya ketika kalian menyeberang itu, kira-kira kapalnya melaju lurus membelah sungai atau tidak? Tidak. Kemana arahnya? Mengikuti arus sungai. Agak miring atau lurus? Miring. Kenapa miring itu yang jadi pertanyaan? Halus. Sama halnya dengan
tadi. Kenapa penerjemahnya itu miring juga? Oke, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan berkelompok. Ya, ada 2 permasalahan. Silakan kalian duduk berkelompok sesuai yang pernah ibu bagikan kelompoknya. Mejanya digabungkan. Silakan bentuk kelompok. Akan diskusikan. Oke. Oke, KTP-nya sudah dibagikan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya pemecahkan masalah dari permasalahan yang ada sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari. Cari sumber referensi boleh dari internet, boleh dari buku kalian dan dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, waktu di sini dibatasi ya. Waktu diskusinya 15 menit. Nah, nanti setelah 15 menit diskusi kita akan melanjutkan ke tahap presentasi. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait dari KPD atau permasalahan yang lainnya? Tidak. Paham semua ya? Oke, Ibu mengingatkan kembali waktu diskusi 5 menit lagi ya. Ya, pastikan yang belum selesai diselesaikan dan dipersiapkan buat presentasi. Diskusinya sudah selesai. Sekarang kita akan ke tahap selanjutnya yaitu presentasi ya. Ibu tawarkan kelompok siapa yang bersedia buat mempresentasikan ke depan? Saya. Oke, kelompok Lisa silakan presentasi. Yang lain saat proses presentasi dimohon untuk fokus dan semuanya menghadap ke depan ya, menghadap ke yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah yang diberikan oleh Ibu Nur Hidayah. Masalah tersebut yaitu sebuah perahu akan menyeberangi sungai dari titik A menuju titik B. Arah perahu tidak tegak lurus terhadap arah arus sungai. Sebelum memecahkan masalah, sebaiknya saya perkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya Putri Citra Lestari sebagai moderator di sebelah saya. Saya Lisa Mediana sebagai pembawa materi. Saya Nurhali Jayanti. Saya Dewa. Baiklah, di sini pemecah masalah akan dibacakan oleh saudari Lisa Mediana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu dilukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpit. Langkah kedua yaitu dilukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisi. Yang ketiga yaitu resultan adalah diagram jajar genjang dan di titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua gambar. Kita bisa menggambarkan vektor tersebut seperti ini.
ini adalah gambar yang telah kami buat dan kami menggunakan teknik jajar beja. Yang kedua yaitu dari hasil menggambarkan resultan vektor di atas. Menurut kalian bagaimana arah gerakan perahu tersebut? Apakah perahu akan sampai ke titik tepat ke titik B? Jawabannya yaitu dari hasil gambarannya kapal tidak dapat sampai ke titik B karena adanya arus sungai. Gambar yang telah digambarkan. Yang ketiga yaitu bagaimana perumusan untuk menentukan resultan vektor dan arahnya secara analitik. Kalian bisa menuliskan rumusnya seperti berikut ini. Baiklah, ini adalah rumus yang telah kami tulis pada saat diskusi tadi. Oke, tahap proses sudah selesai. Sekali lagi tepuk tangan buat semangat kalian yang luar biasa dalam sekarang kita simpulkan bersama ya bahwa tadi yang setelah kalian pecahkan permasalahannya itu dalam resultan. Kenapa tadi ada permasalahan kapal tidak bisa bergerak lurus membelah sungai? Kenapa miring gerakannya? Itu karena adanya apa tadi? Dua vektor yang mempengaruhi kan? Sehingga ada resultannya. Nah, bagaimana cara mengetahui resultannya? Cara melukiskan resultannya tadi sudah kalian bahas. Ada dua metode apa saja? Jajar dengan metode segitiga. Langkah-langkahnya sudah kalian pahami tadi. Nah, untuk secara analitik tadi menggunakan rumus kosinus ya. Yang ingin kita pecahkan. Kalau dua vektor tersebut kecepatan berarti sesuaikan dengan kecepatan. Kalau gaya berarti menggunakan simbol gaya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mengenai resultan. Jadi resultan itu adalah gabungan atau penjumlahan dari dua vektor. Nah, seperti tadi kita mampu menjawab kenapa penerjun itu dia bergeraknya miring tidak lurus. Ada gaya pasti tadi di situ yang bekerja. Yang kalian amati pada penerjun di awal tadi yang di persepsi pertama gravitasi, kemudian ada lagi gaya dorongan angin. Ya, berarti nanti kita mencari resultannya. Berapa dia miring itu resultan. Ya, penjumlahan antara gaya gravitasi dengan gaya dorongan angin tadi. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita ke tahap latihan soal ya. Latihan soalnya ada di buku paket di halaman 29. Halaman 29. Silakan diselesaikan untuk menguji kemampuan kalian dalam apakah sudah memahami pelajaran kita hari ini atau belum. Ada yang menanyakan mengenai tugasnya? Selesai tugasnya? Selesai. Laki-laki yang kelompok mengumpulkan ke depan buku latihannya. Baik, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang? Senang. Apa hambatan yang kalian dapatkan saat belajar ini? Ada nggak hambatan-hambatan kalian? Ya? Hambatan yang kami alami yaitu kita sedikit kesulitan dalam menghitung. Oh, dalam menghitung ya? Oke. Jadi bisa kita dalam menghitung. Hambatan yang lain mungkin ada juga yang masing-masing hambatan-hambatannya. Nah, kira-kira kalau kalian dapat hambatannya apa dan yang bisa kalian lakukan untuk untuk menanggulangi hambatan yang ada itu? Kita perlu mengulas kembali materinya. Oke, perlu mengulas kembali ya. Oke, tadi setelah kalian latihan
Pertemuan selanjutnya kita akan mengulas kembali dengan membahas latihan yang sudah kita kerjakan tadi ya. Apa supaya hambatan yang kalian rasakan bisa terurai, bisa terpecahkan dan kalian mampu memahami tujuan pembelajaran yang ibu berikan hari ini dengan baik. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum ibu tutup? Tidak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penguraian vektor. Ya, ini penguraian vektor, kemudian vektor yang diambil oleh sudut. Kalian pelajari di rumah supaya nanti pertemuan selanjutnya kalian siap untuk belajar dengan teori atau dengan pelajaran materi yang lain. Terima kasih atas semangat hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik dan tetaplah menjadi siswa yang bisa dibanggakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.